Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat atas apa yang telah kita perbuat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dijauhkan dari perbuatan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, tunduklah, patuhlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya patuh dan tunduk, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Puji beserta syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, pemilik segala jiwa-jiwa, pemilik seluruh alam, dan dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini, bermuajahah, sama-sama mencari ilmu, menuntut ilmu di jalannya. Karena tidak mungkin kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di sini sama-sama mencari ilmu jikalau tidak karena karunia-Nya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur karena tidak banyak orang-orang yang Allah pilih untuk bisa belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada orang-orang yang mungkin dalam keadaan yang tidak sehat, dalam keadaan yang tidak mampu karena satu dan lain hal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, sahabat-sahabatnya, atba'ut tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita. Amin insyaallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, sabda sekalian, ayah bunda dan para asatidz yang saya hormati, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang mungkin sebenarnya sudah diketahui oleh semuanya, akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang, mengingat lagi apa yang sudah kita ketahui. Nah, mencari ilmu untuk umat Islam merupakan kewajiban. Kita sudah tahu bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib atas semua muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iman dan ilmu merupakan salah satu adalah syarat diterimanya ibadah. Jadi ilmu dan iman itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Ketika kita beribadah, akan tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah itu banyak, tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmu itu akan tertolak. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya ilmu, maka dari itu wajib kita untuk menuntut ilmu, dan wajib ini merupakan wajib ain ataupun fardu ain, yang artinya wajib ini bisa dilakukan
oleh diri kita sendiri, tidak bisa digantikan oleh orang lain, seperti fardu kifayah. Gitu. Dan kewajiban ini akan melekat kepada diri kita sampai akhir hayat. Nah, di dalam Islam sendiri memuliakan orang yang berilmu. Seperti kita ketahui, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Nah, salah satu rahmat itu yaitu menghapus kebodohan di zaman jahiliyah gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti keburukan-keburukan atau mungkin sesuatu yang ada di zaman jahiliyah gitu. Jadi kita harus terus memperbaharui ilmu kita. Tetap harus memperbarui mengikuti zaman gitu ya. Jadi kita tidak menjadi umat yang tertinggal seperti itu. Melalui Al-Qur'an, Islam menempatkan posisi yang sangat tinggi untuk orang yang berilmu. Seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kandungan dari ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi adalah Allah akan memberikan pahala di akhirat dan memberikan kemuliaan di dunia. Jadi maksudnya Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman, dan setelah orang yang beriman yaitu orang yang berilmu. Nah, dari sini kita tahu bahwa sangat-sangat tinggi derajat orang yang berilmu. Seperti itu. Lalu, apakah di dalam menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya? Nah, pasti ada gitu ya. Untuk setiap apapun yang kita lakukan atau yang kita jalani pasti akan ada syarat-syaratnya. Apalagi ini dalam hal menuntut ilmu gitu. Jadi pasti ada syarat-syaratnya. Bahkan syarat itulah yang akan menjadikan apakah berhasil atau tidaknya si pencari ilmu itu di dalam pencariannya gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit salah satu karangan Imam Syafi'i, yaitu 6 syarat menuntut ilmu. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ada 6 syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Syairnya yaitu, akhi lan tanalal ilma illa bisittah, sa'un bika an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan kita dapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini atau 6 syarat. Sa'un bika an tafsiliha bibayani. Akan aku jelaskan apa saja 6 syarat ini dibayanin dengan jelas. Yang pertama yaitu dakaun ataupun kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yaitu yang pertama, kecerdasan muhibbatum minallah. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Jadi ada kan orang-orang yang dia baru membaca sekali tapi dia sudah hafal.
Dia baru dijelaskan sekali, dia mudah memahami. Karena apa? Karena memang diberi kelebihan oleh Allah. Seperti itu. Nah, yang kedua, kecerdasan muktasab. Yang berarti kecerdasan ini didapatkan oleh orang yang berusaha. Gitu. Usahanya apa? Yaitu dia mencatat pelajaran-pelajaran, terus dia terus mengulang apa yang disampaikan oleh gurunya, dia menanyakan apa yang belum dia ketahui atau kurang paham, dan juga berdiskusi ataupun dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menurut ulama ada dua gitu. Tetapi untuk orang yang muhibbatu minallah ini, kecerdasan yang diberikan oleh Allah, tidak selalu mereka akan menjadi yang pertama. Karena apa? Bisa jadi orang-orang ini malah karena mereka merasa cepat menghafal, mereka merasa bisa. Nah, jadi mereka menyepelekan, kurang berusaha. Maksudnya apa? Kurang menjaga apa yang Allah berikan dan mungkin malah sombong. Nah, maka dari itu orang yang mempunyai kecerdasan karena dia berusaha itu bisa menjadi lebih unggul, dan malah banyak orang-orang yang lebih berusaha dia menjadi yang lebih unggul seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang yang berusaha dia tahu bahwa dirinya belum mampu, maka dia berusaha, betul-betul berusaha. Dia mungkin belajar pagi, siang, dan malam. Dia benar-benar menghormati gurunya, dia benar-benar ingin duduk bersama dengan gurunya, seperti itu. Nah, jadi untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih yang diberikan oleh Allah ini harus tetap menjaga apa yang Allah amanahkan, gitu. Jangan sampai Allah mengambil itu karena kita sombong, karena kita lalai atas apa yang diberikan. Nah, kecerdasan di sini yang dimaksud bukan hanya kecerdasan otak, ya, akan tetapi kecerdasan sikap dan spiritual pun harus kita punyai. Jadi 3 komponen ini harus beriringan. Jangan sampai ada kurang dari salah satunya. Jikalau ada yang kurang dari salah satunya, maka semua itu akan cacat. Gitu. Nah, manusia pun diberi 3 dasar kecerdasan. Di dalam teori modern, sering kita mendengar dengan sebutan ada visual, audio, dan kinestetik. Nah, terkadang ada orang-orang yang dia hanya bisa menghafal dengan hanya melihat, membaca, ataupun menulis. Nah, ada pula orang yang harus mendengarkan temannya, misalkan mendengarkan orang lain, atau misalkan mendengarkan dari YouTube dan lain-lain. Ada pula yang kinestetik. Kinestetik itu dia hanya bisa belajar dengan banyak gerakan. Bisa dia dengan menggambar apa yang dia hafalkan, menulis apa yang dia hafalkan, atau sambil bergerak ke sana kemari. Nah, sebenarnya ketiga komponen itu, ketiga dasar itu bisa balance, bisa sama gitu ya. Tapi mungkin memang ada yang lebih memilih enak yang mana nih gitu, yang sesuai dengan cara belajarnya atau cara cepat untuk dirinya belajar. Nah, apa yang harus diperbuat oleh penuntut ilmu dengan kecerdasannya, yaitu selalu menggunakan kecerdasannya dengan takaran yang tidak lebih dan tidak kurang, gitu. Karena kalau misalkan kita mempunyai takaran yang lebih, maksudnya kita menyerap semua ilmu, kita mencari semua ilmu, akan tetapi tidak kita saring. Nah, itu kurang baik juga gitu ya. Karena takutnya ada informasi-informasi, ada ilmu-ilmu yang
bahkan itu tidak baik untuk kita. Nah, untuk ilmu sendiri seharusnya dibarengi dengan moral, dengan akhlak kita. Karena dengan kita mempunyai akhlak bisa menjadi alarm untuk diri kita. Pun tidak bisa menyalahgunakan ilmu dan pengetahuan kita. Jadi semuanya tidak akan ada yang berlebihan ataupun bagaimana gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu wahirsun, artinya semangat atau mempunyai keinginan yang kuat. Semangat dalam menuntut ilmu. Jadi seseorang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai semangat yang membara di dalam dirinya, sampai-sampai kemalasan itu lari dari dirinya. Karena apa? Karena kemalasan itu tahu bahwa oh, orang ini tidak akan mengikuti aku, dia tidak akan malas karena dia mempunyai tekad yang sangat kuat, dia mempunyai semangat yang sangat membara. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemalasan itu bersarang di dalam diri kita. Nah, agar kemalasan itu hilang dan malu karena semangat kita, jadi kita harus rakus kepada ilmu, harus haus akan ilmu, bahkan lebih haus daripada kita menginginkan sesuatu, lebih menginginkan mencari ilmu daripada makan misalkan, atau mungkin daripada tidur, daripada main handphone gitu ya. Jadi kita harus merasakan haus akan ilmu gitu. Seakan-akan ketika kita tidak bisa mendapatkan ilmu, maka ada yang kurang di dalam hidup kita gitu. Nah, seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat untuk terus membaca, menelaah, meneliti, berdiskusi, dan mempraktikkan ilmu yang telah didapat. Karena jikalau kita hanya terus mengambil ilmu, kita terus mencari ilmu tanpa mendiskusikannya, menelaahnya, maka kita akan di situ-situ saja, tidak akan maju apa yang ilmu yang kita miliki. Selanjutnya yaitu wajtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Nah, penuntut ilmu harus selalu bersungguh-sungguh sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Penuntut ilmu harus menghindari sifat yang satu tadi, malas, bosan, dan cepat merasa lelah. Dan yang terpenting harus bisa menghindari nafsu setan. Nah, ini ya. Jadi kebanyakan dari kita memang berat untuk melawan hawa nafsu. Sebenarnya yang nafsu yang besar itu merupakan datang dari kita sendiri, kemalasan, bosan, cepat merasa lelah gitu ya. Padahal ilmu yang kita cari itu belum cukup sama sekali, tapi terkadang kita merasa oh ini sudah cukup, padahal itu sama sekali jauh dari kata cukup. Itu jadi jangan cepat merasa puas. Bagaimana cara mengatasi ketika kita merasa malas, bosan, gitu ya, dengan apa yang kita hadapi, mungkin kenapa kita merasa malas atau bosan bisa jadi karena itu aja gitu yang kita pelajari ataupun kurang menarik. Nah, bisa cari sesuatu yang membuat diri kita semangat lagi. Bisa juga dengan cara melihat biografi ulama-ulama, ilmu-ilmuwan terdahulu gitu ya, karena Masya Allah semangat-semangat mereka para ulama di dalam mencari ilmu, bahkan mereka mendedikasikan hartanya, mendedikasikan seluruh jiwa raganya hanya untuk mencari ilmu gitu. Sampai-sampai ada yang bahkan tidur berbaring pun tidak pernah seperti itu. Apalagi kita yang mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Nah,
dari situ kita harus berkaca bahwa belum cukup ilmu yang kita miliki. Seperti itu. Nah, jadi kita harus tetap semangat ya. Dikatakan di dalam mahfuzat manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi jangan khawatir apa yang kita usahakan itu pasti akan terwujud, pasti akan kita raih gitu. Jadi tidak akan ada yang sia-sia. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha hambanya yang ingin mencapai sesuatu, apalagi sesuatu itu baik gitu. Apalagi berjuang jihad fisabilillah seperti kita ini ya, Masya Allah, alhamdulillah kita diberi semua kenikmatan, kita masih bisa belajar. Banyak orang yang malah tidak mampu bahkan untuk berangkat ke sekolah pun, untuk bersekolah pun banyak orang yang kurang mampu. Dikatakan juga di mahfuzat yang lain, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatu uqba lima yatakasalu. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan. Wala taku ghafilan, dan janganlah kalian lalai. Fanadamatul uqba, karena sesungguhnya penyesalan itu lima yatakasalu, datang hanya kepada orang yang bermalas-malasan. Jadi kita jangan sampai lalai, jangan sampai bermalas-malasan, karena sesungguhnya penyesalan itu akan datang di akhir, dan penyesalan itu hanya untuk orang yang bermalas-malasan. Selanjutnya wadirhamun, memiliki bekal. Nah, mencari ilmu merupakan jihad fisabilillah. Jadi memang kita harus merelakan harta kita, merelakan harta kita untuk mendukung, menyokong apa yang kita butuhkan untuk mencari ilmu gitu. Karena jikalau kita tidak memiliki bekal, apa yang mau kita persiapkan untuk mencari ilmu? Apakah kita mencari ilmu hanya diam saja? Kita tidak akan pergi, kita tidak akan melewati perjalanan untuk mencari ilmu. Tidak akan mungkin kalau kita hanya diam di tempat langsung kita mendapatkan hidayah. Tidak akan mungkin ya. Jadi hidayah itu, ilmu itu harus kita usahakan, harus kita jemput gitu ya, harus dijemput. Jangan malah kalian yang dijemput, seperti ajal yang menjemput kita gitu ya. Hanya ajallah yang akan menjemput kita. Kita harus menjemput ilmu-ilmu itu semua sebelum ada yang menjemput kita. Mengorbankan harta untuk bekal menuntut ilmu adalah amaliyah di jalan Allah. Jadi tidak akan pernah sia-sia apa yang kita keluarkan. Ketika kita ingin mempunyai hasil yang lebih, maka kita keluarkan juga yang lebih gitu. Jadi apa yang kita keluarkan, kita pun pasti akan menerimanya. Nah, tetapi bekal itu bukan hanya tentang uang, ya. Bisa dengan usaha kita, dengan kita melakukan perjalanan atau apapun itu. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun sampai-sampai ada yang menjual. Nah, di sini Imam Malik bin Anas menjual kayu atap rumahnya untuk bisa menuntut ilmu. Ada pula ulama-ulama yang lain. Ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual rumahnya, gitu ya. Hanya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang ini kita, alhamdulillah, Allah berikan harta yang lebih, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya perlu menjemput ilmu, kita hanya perlu mendengarkan guru, kita hanya perlu mengkaji ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Apa susahnya? Apalagi kita ya masih dengan orang tua, alhamdulillah, masih diberi bekal, masih punya harta
dari yang dititipkan kepada orang tua kita gitu. Jadi kita tidak perlu lagi kan memikirkan sekarang keluar berapa nih gitu. Sekarang membutuhkan berapa? Nah, kita tidak memikirkan itu lagi. Kita tinggal duduk manis. Apalagi karena sekarang keadaannya seperti ini, kita memang tidak bisa langsung duduk bersama mengkaji ilmu, belajar bersama, menghafal bersama, tapi kita melalui layar ini gitu ya. Nah, semoga walaupun dengan keadaannya seperti ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi jihad kita untuk meraih semua ilmu, apalagi ilmu agama kita gitu. Karena ilmu agama ini sangat-sangat diperlukan untuk diri kita sendiri khususnya. Selanjutnya, wasuhbatu ustadi, bersahabat atau belajar dengan guru. Nah, belajar yang baik adalah langsung dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai pengetahuan lebih, yang mempunyai pengetahuan di bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu, janganlah kita berdiam diri, maka kita tidak akan pernah punya jawabannya gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari suatu ilmu dengan guru. Gini, ketika kita belajar dengan guru saja, terkadang kita tidak bisa menerima semuanya. Antara saya dengan kalian, misalkan walaupun satu guru, pasti akan ada pengertian yang berbeda untuk diri kita. Nah, apalagi kita tidak mendapatkan ilmu itu dari guru langsung, tidak dari orang yang langsung ahlinya. Misalkan hanya melalui internet, melalui video di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya, gitu ya. Boleh kita melihat misalkan pelajaran apapun atau kajian apapun di internet, kita membaca buku sebanyak-banyaknya, kita membaca kitab sebanyak-banyaknya. Akan tetapi semua itu hanyalah menjadi tambahan untuk referensi ilmu kita. Nah, untuk ilmu yang sesungguhnya yang harus kita dapatkan gitu ya, ilmu itu yang benar-benar berasal dari guru gitu. Jadi ketika kita belajar sendiri, takutnya kita akan menjadi sesat karena kita tidak tahu apakah yang disampaikan di dunia maya, di internet itu semua informasinya benarkah, atau bahkan mungkin itu berbanding terbalik gitu, bahkan itu sama sekali tidak benar. Nah, na'udzubillah ya. Jadi sangat perlu kita bersahabat, atau maksudnya kita mendapatkan petunjuk dari guru. Nah, semuanya belajar yang baik adalah dengan ahlinya, sehingga ilmu itu dapat dijelaskan dengan baik ya, dan kita bisa menerima dengan baik pula. Nah, yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lama, yaitu waqulu zamani. Kalian sering mendengar mahfuzat yang berkata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu menuntut ilmu itu bukan hanya karena kita bersekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah S1, S2, dan S3. Apakah itu cukup? Tidak ya. Jadi mencari ilmu itu dari buayan ibu. Di sini dikatakan minal mahdi, dari buayan ibu ilal lahdi, sampai ke liang lahat.
Jadi mencari ilmu itu dari kita kecil, bahkan dari kita bayi, ya kita sudah belajar. Belajar apa dari bayi? Kita belajar berjalan. Itu kan merupakan ilmu juga. Dari tadinya tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara. Dari yang tadinya tidak bisa mengayuh sepeda sampai bisa lancar dan menjadi ahlinya bahkan mengayuh sepeda dan kendaraan yang lain. Gitu. Jadi tidak cukup hanya kita belajar hanya di instansi-instansi yang seperti TK, SD, dan sebagainya itu. Jadi mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu bisa kita dapatkan dimanapun dan kapanpun. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai ke liang lahat, di sini pun dikatakan seperti itu. Jadi jangan bosan, jangan merasa oh besok udah nggak perlu mencari ilmu nih. Nah, jangan sampai merasa seperti itu. Jadi harus tetap ilmu apa yang belum didapatkan gitu. Ilmu mana lagi, ilmu apa lagi yang harus kita cari. Seperti itu ya. Jadi harus sabar memang. Memang dibutuhkan kesabaran ketika kita akan meraih sesuatu, ketika kita akan mencapai sesuatu. Baik ketika kita mencari ilmu itu maupun ketika kita memahami ilmu itu. Karena tidak akan sia-sia apa yang kita usahakan. Gitu. Nah, sebelum lahir long life education, sebelum lahir long life education itu Islam sudah lebih tahu, Islam sudah lebih dulu ya mengalami ini gitu. Tulu zaman ini pendidikan seumur hidup gitu. Jadi menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, ilmu tidak datang secepat kilatan cahaya yang langsung dipahami secara keseluruhan. Berapa lama? Nah, jadi tidak seinstan mie Indomie yang sering kita nikmati gitu. Menuntut ilmu itu bahkan dari SD sampai mungkin sekarang kalian SMP masih ada ilmu yang sama kan, akan tetapi ilmu itu berkembang, tidak hanya stuck di situ, pasti ilmu itu akan berkembang. Nah, ada tahapan-tahapannya. Jadi maka dari itu kenapa kita harus terus mencari ilmu, kita harus mengembangkan ilmu kita gitu. Nah, setelah kita mencari ilmu, kita harus mengamalkannya gitu. Jadi yang lebih wajib malah mengamalkannya daripada mencari ilmu itu sendiri gitu ya. Jadi kita pun harus mengamalkannya agar apa? Agar kita pun mempunyai pahala dari apa yang kita cari itu. Itu ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai semua itu, kita sudah melakukan 6 syarat ini, pasti kita akan merasakan kenikmatan dari mencari ilmu. Bahkan mungkin sampai-sampai ketika kita mengikuti kajian, ketika kita mengikuti pembelajaran, mengikuti suatu majelis, bahkan kita tidak ingin selesai. Karena apa? Saking kita merasakan nikmatnya mencari ilmu, gitu. Saking kita hausnya akan ilmu, kita ingin terus belajar, terus belajar, terus belajar. Seperti halnya ketika kita jatuh dari sepeda, kita akan terus bangkit agar kita lancar bersepeda. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah menguasai ilmu pun jangan sampai kita menjadi sombong, tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang cerdas, terus kita sombong sekali saja, maka keberkahan dari ilmu kita itu akan hilang. Ya, jadi sangat-sangat harus diperhatikan bagaimana cara kita bersikap. Insya Allah kalau kita
belajar dengan baik, duduk bersama dengan guru yang baik, mengikuti apa yang dikatakan oleh guru, mengikuti adab dan akhlaknya, insya Allah kita akan menjaga ilmu kita dengan baik pula. Gitu. Jadi mencontoh guru-guru yang baik. Ketika mungkin ada khilaf dari gurunya, dari sesama temannya, nah itu boleh diingatkan. Jangan sampai kita tidak mengingatkan, akan tetapi kita ada punya kekesalan tersendiri. Nah itu ya, jadi harus saling mengingatkan antara sesama muslim gitu. Jadi ketika kita sudah merasa menguasai suatu ilmu, ya jangan sampai sombong gitu. Ketika ada orang yang lebih tua, mungkin memandang kita belum mengetahui apa-apa. Nah, kita berendah hati saja karena mereka sudah melewati masa-masa yang lagi kita lewati gitu. Nah, jikalau ada yang lebih muda pula, kita harus menghormati mereka. Siapa tahu mereka lebih berilmu daripada kita. Gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat untuk diri saya khususnya pun kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.